alias kebenaran ada pada dirimu yang dilewatkan oleh Allah lewat Rasulnya. Rasul itu lewatan, disebut dengan Rasul itu pengantar, ya toh. Rasul itu pengantar surat. Apa surat itu bahasa Arabnya? Risalah, ya toh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita yang ke-75 ya. Kita sapa dulu yang ikuti secara daring. Ini yang hadir di sini, yang luring ada lebih banyak dari hari kemarin ya, alhamdulillah ada 7. Yang pertama Mpok Nur. Mpok Nur hadir, ini alhamdulillah secara luring. Ada Ning Putri, ada Ning Nadifa dari Kota Batu. Ya, ada Ning Putri dari Kepanjen. Ya, Nduk, betul ya? Dini dari mana? Kepanjen. Terus ada Suhu Aulia dari Bima. Lalu ada Ning Vita dari Gresik. Ya, ada Inai dari Wajak. Ya. Nah, kemudian saya sapa juga anak-anakku yang mengikuti secara daring. Ada Gus Nawafil, ada Gus Ali, ada Gus Saiful, Sofyan dan lain sebagainya. Ada Nadia, Nadifa, Novida, tua pondoknya. Nadia, Enji, udah bangun, Dok? Ya, udah bangun, alhamdulillah. Oke. Asabella. Kucingnya ini golek terus. Baik, kita ulangi ya tentang Buya Syakur. Tadi pertanyaan Ning Nadifa kaitkan dengan kebenaran. Kita dengarkan lagi terpaksa. Abuya, kita persilahkan waktu dan tempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Mohon izin saya mau dibuka maskernya biar bebas bicaranya. Mohon izin. Begini, saya ingin menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini. Supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Jadi kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Karena ketika kita sudah merasa benar, kita sudah tidak benar. Baik. Jadi intinya semacam itu. Jika ingin kita menjadi orang benar, jangan merasa diri benar. Karena merasa diri benar itu sama dengan tidak benar. Nabi Muhammad sendiri orang yang sudah dijamin benar, tidak pernah merasa diri
benar. Pesan beliau Rasulullah pada kita, ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah. Saya ini sehari tobat 100 kali. Jadi Nabi berdasarkan teks ini dikatakan oleh Buya Syakur itu, Nabi itu selalu merasa salah walaupun sudah dijamin benar. Baik. Ya, enggak apa-apa. Monggo. Jadi sekali lagi kajian kita itu kajian tasawuf. Selalu teks yang di luar diri kita. Teks itu ada banyak kan? Teks itu harus dikontekstualisasi. Teks itu bayan, realita ada di luar diri kita. Realite itu objektif benar adanya, yaitu benar. Kenapa dikatakan benar? Ya benar itu apa adanya itu loh. Ya ngono kuwi benar itu. Tembok itu berdiri, tembok itu. Realitasnya berdiri kan? Nah, selanjutnya seperti apa? Apakah itu benar menurut kamu? Ya terserah kamu. Itu subjektivitas kah? Kamu tergantung kamu memaknainya. Maka jangan hanya ilmu bayan, mesti harus ilmu ma'ani. Bayan ma'ani dikonstruk menjadi sebuah konstruk baru namanya badi. Badi wujudnya bisa mantik, iso omongan, iso tulisan. Omongan, iso tulisan. Jangan hanya realite, objektif. Bagaimana yang realitas objektif itu kamu subjektivitas dirimu, kamu maknai. Sehingga tergabung dua. Realitas, subjektivitas menjadi konstruksi. Jangan hanya Islam saja, tapi Islam itu harus kamu tangkap oleh imanmu. Iman oleh dirimu, Islam di luar dirimu. Teks itu berupa Islam. Di luar dirimu, kamu harus tangkap melalui imanmu. Islam dan iman yang kamu sajikan adalah ihsan. Ya, terkait dengan pernyataan Buya Syakur dalam ceramahnya di Mabes Polri ya tentang moderasi Islam di Indonesia, mengatakan bahwa jika ingin kamu menjadi orang benar, syaratnya hanya satu, jangan merasa diri benar. Nah, dalam konteks tasawuf, pernyataan Pak Syakur ini, Buya Syakur ini sama sekali tidak tepat. Kenapa? Justru sebaliknya orang itu harus merasa diri benar. Siapa yang merasa itu? Nikmat yang diberikan oleh Allah pada setiap diri manusia. Dirimu harus merasa benar. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada ilmu. Alias apakah kamu itu benar atau tidak dirimu tahu. Ya enggak? Kamu salah itu kamu juga tahu. Kamu benar juga tahu, maka dirimu harus merasa benar. Benar salah aku, benar saya, benar tidak tepat saya, itu dirimu tahu. Nah, persoalannya bagaimana kamu mensikapi kebenaran orang lain. Ya sudah, benarmu ya benarmu, benarku ya benarku. Masing-masing orang berbeda, bendanya sama, kebenarannya secara subjektif tidak sama. Realitas objektifnya sama, subjektivitasnya berbeda-beda sesuai dengan subjeknya. Ya toh? Kabeh jenenge Islam, tapi ketika ditangkap oleh iman berbeda-beda. Kepercayaan tidak bisa diukur, ya toh? Kepercayaan itu masing-masing di diri. Sejauh mana kepercayaan pada Allah? Ya urusanku dengan Allah, ngapain kamu ngurus? Ya. Sejauh mana keimanan orang itu pada Rasulullah? Ya biarlah diurus dia sendiri, ngapain kamu ngurus? Karena nggak bisa diukur, hanya dirimu yang tahu. Alias orang itu harus merasa diri benar, tapi harus menghormati kebenaran orang lain. Orang lain pun juga benar, gitu loh. Ya toh? Maka pernyataan Buya Syakur, jangan pernah merasa diri benar, karena merasa diri benar itu tidak benar. Ini gagal total, salah total, tidak tepat total dalam perspektif tasawuf yang dilihat dari 5 aspek itu, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Lalu yang kedua, terkait dengan pesan Rasulullah. Ya toh? Ayuhan nas, tubu ilallah,
wa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah. Saya ini bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Lalu dimaknai oleh Pak Sakur bahwa Rasulullah yang sudah dijamin benar itu tidak pernah merasa diri benar, bahkan dia merasa diri banyak salah. Pernyataan ini pun gagal total, salah total, tidak tepat total dalam konsepsi tasawuf. Kita yakini Rasulullah itu ada orang yang yakin benar dirinya. Kenapa? Dia itu utusan Allah. Maka yang disampaikan itu adalah yakin, dia yakini benar. Kita pun juga meyakini Rasulullah itu adalah satu-satunya orang yang paling benar. Ya enggak? Tidak pernah salah, tidak pernah berbuat dosa. Maka bagaimana dengan pernyataan tubu ilallah wa ini atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Taubatlah kamu pada Allah karena saya ini bertaubat 100 kali sehari. Itu dalam konsepsi tasawuf dilihat dalam konsep musyahadah dan muraqabah ihsan. Apa itu? Artinya kembalikan semua kepada Allah. Apa yang kamu lihat di luar dirimu semua kembalikan kepada Allah. Rasul menghadapi orang yang menghina dia, dikembalikan kepada Allah. Kalau maksudnya apa? Artinya dia dibuat oleh Allah semacam itu. Padahal Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, berarti perbuatannya juga baik. Itulah ihsan, namanya musyahadah. Apa yang dilihat oleh Rasul dalam bentuk apapun di luar dirinya adalah kebaikan. Ya toh? Kenapa? Karena dicipta, dibuat oleh Allah, namanya musyahadah. Bukan kok Rasul banyak dosa, itu tidak. Rasul tidak pernah berbuat dosa. Rasul didosai, dizolimin, malah menyayangi, ya enggak? Karena pada diri Rasul itu sudah ada rahmah, sifat ghilnya sudah dicabut, ya toh? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qul alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanal, dan seterusnya itu. Enggak ono mangkel Kanjeng Nabi itu. Ya, enggak ono, apalagi berbuat dosa, apalagi marah. Enggak pernah. Kalaupun marahnya Kanjeng Nabi itu bukan marah, itu marah metode. Marah dalam rangka memberikan reaksi yang tepat terhadap di luar diri. Abi pun juga pernah marah. Mama tak marahi mama. Mama kalau ngeluh tak marahi, betul. Kenapa? Rugi kamu. Nah, sebenarnya enggak marah, sayang itu. Kalau kamu ngeluh karena capek bekerja, itu gak oleh bayaran kowe, rugi ngono loh. Kenapa? Karena bayaran itu disesuaikan dengan ta'ab. Alias kalau kamu sudah ta'ab, sudah capek, dapat bayaran. Lelek capek kamu karena kerja terus ngeluh, bayarannya gak oleh, dadi apa? Musibah, banjir dan sebagainya. Contohnya Nabi Nuh ngeluh sedikit banjir. Wayahe oleh banjaran. Mau ngomong bayaran karo banjir di banjaran. Mestinya dapat bayaran berganti dengan banjir itu. Wayahe oleh ujroh karena ngeluh dadi ujroh enggak ono, oleh ngeluh, dampak dari ngeluh itu banjir. Lah untung kita ini menjadi umat Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak langsung dinteni dhisik lah melakukan kesalahan. Salah terus taubat diganti dengan rahmah. Gak ngeluh aku, baru oleh bayaran. Kok zaman biyen langsung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lah kemudian kebenaran itu gimana sih? Kebenaran dalam konsepsi tasawuf. Coba dilihat, dicek dalam surat Al-Baqarah ayatnya 147 kalau nggak salah ya. Coba dibaca oleh ini Vita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Coba kita perhatikan ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, lewat utusannya ada dalam dirimu. Apa wujudnya? Tidak ragu. Coba perhatikan. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Allah, lewat utusannya ada dalam dirimu, bentuknya tidak ragu. Siapa yang tidak ragu itu? Iman, ya toh? Mencatat apa adanya. Kebenaran ada dalam dirimu berarti kamu wajib merasa benar. Dalam konsepsi tasawuf ya, jadi selalu tag itu dibawa pada diri. Dari Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada mukmin, ya toh? Quran turun dari Allah kepada Nabi disebut dengan wahyu. Quran turun dari Rasulullah kepada mukmin disebut dengan hidayah, fungsinya rahmah. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh Quran itu dari Allah kepada Rasul berupa wahyu, dari Rasul kepada kita berupa hidayah, wujudnya rahmah. Apa rahmah itu? Itu dalam surat An-Naml surat ke-27 ayatnya 77. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'min. Apa rahmah itu? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wujudnya turhamuna, mukmin, ya toh? Kebenaran dari Tuhanmu lewat utusannya ada pada dirimu, ya toh? Kebenaran al-haqqu mir rabbika lewat utusannya ada pada dirimu. Wujudnya iman, sifatnya sidik, amanah, tablek, fatona, berupa ilmu, berupa nikmat, berupa takwa, ya toh? Berarti dirimu harus merasa benar. Maka bukan, kalau ingin kamu menjadi orang benar, jangan pernah merasa diri benar. Karena merasa diri benar itu tidak benar, salah total itu. Justru dirimu itu pasti merasa benar. Siapa yang merasa benar itu? Jangan pernah merasa, jika dirimu ingin menjadi orang benar, jangan pernah merasa diri benar, karena merasa diri benar itu sama dengan tidak benar. Nah, jika ingin dirimu menjadi orang benar, jangan pernah merasa diri benar, karena merasa diri benar itu sama dengan tidak benar. Pernyataan Buya Syakur ini pernyataan yang salah dan gagal total dalam konsepsi agama. Karena justru agama mengajarkan kebenaran. Kebenaran dari Tuhanmu ada pada utusannya, ada pada dirimu, disebut dengan mukmin. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari mir rabbika, dari Tuhanmu, ada pada utusannya Rasulullah, ada pada diri kita. Disebut siapa itu? Mukmin kan? Mukmin. Siapa mukmin itu? Jika kamu mengikuti imanmu, kamu mesti benar. Maka kalau ingin menjadi orang benar, kamu harus yakin dirimu benar. Alias kamu harus mengikuti imanmu. Kalau kamu nggak mengikuti imanmu, kamu akan menjadi orang yang bohong alias nggak benar. Kamu akan menjadi orang yang khianat alias tidak benar. Kamu akan menjadi orang yang tidak jujur. Kamu akan menjadi orang yang berpura-pura bodoh. Pernyataan Buya Syakur itu, jika kamu ingin menjadi orang benar, jangan pernah, syaratnya satu, jangan pernah merasa diri benar. Karena merasa diri benar itu sama dengan tidak benar. Coba dicek ayat Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 100 berapa? 147 ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, ada pada utusnya, ada pada utusnya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, lewat utusannya ada pada dirimu. Ini konsep tasawuf. Maka benar itu pada dirimu. Apa benar itu? Iman. Artinya apa? Jika kamu mengikuti iman, kamu menjadi mukmin, bersifat sidik, benar, bersifat amanah, tidak khianat, bersifat jujur, tidak bohong, bersifat patona, tidak berpura-pura bodoh. Ya enggak? Maka benar itu pada dirimu, karena mendapatkan rahmah Rasulmu,
Rasul mendapatkan wahyu dari Allah yang maha benar. Ini cara berpikir yang tepat menurut saya. Kebenaran dari Tuhanmu ada pada utusannya. Kebenaran bukan ada. Kebenaran dari Tuhanmu lewat utusannya ada pada dirimu, alias kebenaran ada pada dirimu yang dilewatkan oleh Allah lewat Rasulnya. Rasul itu lewatan, disebut dengan Rasul itu pengantar, gitu. Rasul itu pengantar surat. Apa surat itu bahasa Arabnya? Risalah, gitu. Ada pada dirimu. Jadi risalah Rasul itu ada pada dirimu, wujudnya iman. Kalau kamu mengikuti imanmu menjadi mukmin, sifatmu menjadi sidik, benar. Sifatmu menjadi amanah, tidak khianat. Sifatmu menjadi tabligh, jujur. Sifatmu menjadi fatonah, tidak berpura-pura dungu. Paham ya? Jadi pernyataan Buya Syakur itu salah total, gagal total lagi. Nggak bener belas. Tapi karena sudah menjadi orang besar, sudah menasional, tidak hanya besar tapi besar, ya toh. Bukan hanya besar tapi shin, ya. Jadi orang besar, ya wis ngono kuwi. Tapi mungkin disengaja ini agar supaya kita hidup. Coba tak kayak pernyataan kayak gini tuh mikir para umat Islam. Kalau saya husnudzan saja. Bagaimana orang tasawuf itu? Buya Syakur salah tapi kita husnudzon. Kenapa? Dia sengaja berbuat mengatakan semacam itu biar kita ini bangun, cek nggak turu. Dia itu ulama besar, orang alim, nggak mungkin lah tanpa sengaja begitu. Sengaja menyampaikan itu secara nasional dan apalagi diadakan oleh Mabes Polri. Ben umat Islam itu mikir, cek nggak bodoh, mikir. Makanya dia senang kalau dikasih bandingan, pasti senang. Pasti senang. Wah, dia alhamdulillah kalau mendengar pidato saya ini, pasti penjelasan saya ini. Apalagi kalau saya diundang, aku tambah seneng ya. Diundang, diskusi, satu meja dengan beliau. Seneng. Udah ya, 30 menit ya? 24. Nah, saya kira cukup dulu pertemuan yang ke-75 ya. Kita akhiri dulu. Sebelum itu kita yel-yel dulu. Dan setelah itu nyanyi. Jadi kita fresh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gembirakan hatimu. Gembirakan, ikhlaskan. Gembira itu hanya ikhlas, ridho itu gembira. Yel-yel dulu ya. Anti ngeluh santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Nah, keluarin suaranya, keluarin. Anti ngeluh, keluarin. Anti ngeluh, itu beda kan? Yang di dalam perut diangkat ke dada, dikeluarkan ke mulut. Di dalam perut, ajak dari lesan ke perut, nanti jadi sakit perut kamu. Nah itu dia. Lo zikir itu semacam itu. Zikir siri itu menghilangkan itu, makanya duduknya pun diatur. Silo nggak boleh, ya kayak timbuh itu, tawaruk. Bahkan dibalik kalau Naksabandi itu, dibalik, tawaruk dibalik, ya tawaruk dibalik. Dan bahkan banyak dari sini naik ke atas, buang. Jangan dari sini nanti jadi penyakit itu loh. Ngeluhnya itu bukan terbuang tapi ngeluh datang ke perut lah, akhirnya sakit perut, kena macam-macam. Anti ngeluh, anti sambat, apa? Anti malas. Santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Nah, cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Nah, 3 kan? Ya toh? Taat kiai, taat guru, taat. Santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, gitu, ya toh. Happy today, Santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Nah, yuk kita nyanyi dulu yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratim minha za kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya batratim minha za kulla kamali madza yu'abbiru
أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة منها ذا كل كمال ماذا يعبر عن أولاك مقام